Terima kasih sudah kembali bersama kami dalam Mutiara Iman. Masih bersama dengan Gus Dur, membahas bagaimana Islam ini mewujudkan sebuah negara yang maju. Tadi ada dua pilar yang sudah disampaikan mengenai ilmu dari para ulama, kemudian keadilan dari para penguasa. Yang ketiga, ada juga peran kedermawanan para pengusaha atau ahniya berkontribusi dalam kemajuan negara. Seperti apa itu, Gus? Terima kasih. Yang ketiga, wasakhawatul aghniya, kedermawanan orang-orang kaya. Karena laula sakhawatul aghniya lahalakal fuqara. Andai kata orang-orang yang kaya ini tidak dermawan, maka yang susah orang yang miskin. Dan imbal baliknya juga, walaula da'watul fuqara lahalakal aghniya. Andai kata tidak ada dukungan dan doa orang-orang fakir, maka orang kaya akan jatuh. Kalau kita melihat, membaca sejarah, Nabi Sulaiman itu dulu miskin, pembuat anyaman, gitu kan. Ketika diperintahkan oleh Allah melalui malaikat, Sulaiman sampeyan diperintahkan oleh Allah untuk mencukupi sandang pangannya seorang janda miskin. Nabi Sulaiman merasa tidak mampu dari segi ekonomi. Beliau matur kepada Allah, ya Allah, Engkau mengetahui kondisi saya sekarang ini. Dari mana aku mampu memberikan nafkah kepada janda dan anak-anak yatim itu. Kemudian berkat ini, perintah Allah untuk mencukupi sandang pangannya janda dan anak-anak yatim itu, Nabi Sulaiman kemudian disuruh memilih oleh Allah, disuruh berdoa, minta kepada Allah. Kemudian Nabi Sulaiman diberikan kekayaan yang luar biasa. Ini berkat anak-anak yang orang miskin ini. Berkat doanya orang miskin, Nabi Sulaiman diangkat derajatnya menjadi orang kaya. Begitu Nabi Sulaiman kaya, kemudian ternyata dengan kesibukannya Nabi Sulaiman itu sampai lupa terhadap orang fakir ini. Begitu sudah kira-kira agak lama baru teringat, ya Allah, saya kan dulu ketika saya masih miskin, saya matur sama Allah, ya Allah berikan aku kekayaan sehingga saya bisa membantu banyak orang, gitu kan. Sehingga Nabi Sulaiman mencari rumahnya orang yang janda miskin ini. Begitu nyampe di depan rumahnya, ditegur oleh perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah perempuan tua, buta, anaknya 4. Nabi Sulaiman terenyuh. Dan begitu Nabi Sulaiman menyampaikan salam, apa kata perempuan itu? Sulaiman, kamu datang ditegur oleh Allah ya. Artinya apa? Nabi Sulaiman merasa berdosa. Saya bisa kaya ini karena saya ingin membantu janda miskin dan anak yatim. Kok sekarang saya diberikan kekayaan, kok saya melupakannya, gitu kan. Makanya ada salah satu hadis begini. Ada sebagian hamba Allah yang diberikan kelebihan bisa membantu banyak orang. Selama mereka melaksanakan ini, membantu, terus menyalurkan ini, maka rizkinya akan terus disuplai oleh Allah. Sumbernya terus mengalir. Tapi kalau ini akan kemudian ditutup, tidak sudah eman-eman, eman-eman, maka rizki yang biasanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang ini, maka nanti akan ditutup, akan dipindahkan kepada orang lain yang mau menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau saya sering kali berbincang sama Pak Hendi, Pak Bupati, beliau juga enggak nutut mengeluarkan uang sebesar itu, gitu kan. Jadi kadang-kadang balasan dari Allah itu luar biasa, yang di luar jangkauan akal manusia, gitu kan. Gitu. Baik. Ketika kita mendapatkan rezeki yang luar biasa, kita perlu ingat ada rezeki atau bagian orang lain yang perlu kita salurkan, begitu ya, Gus. Karena kalau misalkan kita hanya nikmati secara sendiri, Allah akan menutup pintu rezeki itu. Ya. Begitu. Nanti, konsep rezeki. Ya. Nanti rezeki itu habis untuk berobat dan yang lain-lain itu. Perlu kita salurkan, karena kebahagiaan itu ketika
kita bisa membahagiakan orang lain Ya. datangnya kepada kita. Karena sedekah itu, jadi bukan hanya yang wajib, tapi sedekah itu bisa menghalau bala. Jadi andai kata dia mestinya kena bala, tapi berkahnya sedekah, bala itu dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kekuatannya sedekah. Bahkan orang sakit pun dawau mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit dengan mengeluarkan sedekah. Jadi sedekah begitu kuatnya. Makanya kalau ada orang kaya kok pelit, wah ini biasanya penyakitnya komplikasi. Jadi uangnya nanti habis untuk berobat. Jadi dia tidak akan bisa menikmati kekayaannya. Jadi itu karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan pastinya kekayaan ini yang harus kita dapatkan secara halal begitu ya, Gus, tentunya tadi kan ada ilmunya para ulama ini ya, gitu kan. Kemudian kedermawanan para pengusaha atau agniya tadi. Betul. Kemudian ada juga doa dari para fakir miskin yang sangat menentukan kemajuan negara. Bagaimana Gus bisa menjelaskan ini? Ya seperti tadi, jadi saya lihat ada kontraktor gitu kan. Kalau dia ini nanti kalau saya sampaikan nanti kampanye katanya gitu kan ya. Ini ada kontraktor selalu sukses di dalam mengerjakan proyek-proyek. Kenapa? Setiap proyek yang dia jalankan, sepanjang proyek itu janda-janda miskin, anak orang-orang fakir ini didata. Walaupun dia tidak bisa mendoakan secara fasih, doakan saya proyek saya selesai sukses. Hanya bisanya cuma begini, itu sudah doa. Tapi ternyata berkahnya doa mereka nih. Ini proyeknya selalu tepat waktu dan sukses. Saya ketemu dengan banyak orang. Bahkan bukan hanya orang Muslim yang mengakui orang ini. Non-Muslim, saya ketemu di Semarang itu ada orang-orang Kristen. Ini berkahnya orang ini karena dermawan sekali. Ternyata doanya orang fakir itu begitu kuatnya. Nah, jadi laula da'watul fuqara, andai kata tidak ada doanya orang-orang fakir, orang-orang kaya akan jatuh. Makanya orang kaya ini yang sukses ini di dalam mengerjakan proyek-proyek besar. Doakan saya, barter dengan saya. Sampean butuh apa? Doakan proyek saya bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ternyata tidak ada proyek yang tidak selesai dengan sempurna. Proyeknya sempurna. Dan itu proyek besar sekali. Itu artinya ini benar. Dua-duanya ini harus berjalan seiring. Sakhawatul aghniya, yang kaya dermawan, maka dakwatul fuqara akan muncul. Kalau yang kaya pelit, dari mana dia mau mendoakan? Pelit. Ya. Paling buat apa itu ya Allah? Jatuhkan aja. Jangankan manusia, malaikat aja mendoakan tidak baik. Jadi setiap pagi itu ada malaikat yang mendoakan, yang berdoa kepada Allah. Allahumma Allah amfik munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti yang jauh lebih besar bagi mereka yang mau mengeluarkan hartanya di jalan-Mu ya Allah untuk membantu orang lain. Tapi berikan mereka kehancuran hartanya ya Allah bagi mereka yang pelit di dalam mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Jadi malaikat juga mendoakan. Gitu kan. Baik. Berkaitan dengan fakir, tentunya ketika kita memberi, bukan hanya sekedar sodakoh yang habis untuk konsumtif begitu ya Ustadz ya. Bagaimana kita memberi untuk bisa membangun mereka menjadi ataupun bangkit dari kefakiran itu sendiri. Memang doa orang fakir sangat didengar oleh Allah. Tapi kita tidak berharap mereka menjadi fakir selama hidupnya begitu ya. Nah, untuk bisa kita memilah dan bersikap kepada fakir miskin yang baik ini seperti apa? Ya kalau sudah mampu misalnya untuk bisa menggiring mereka yang dari fakir kemudian yang dari asalnya menerima bisa memberi, ya tentunya ya tidak semuanya, tidak semuanya. Dan itu mungkin ada ada wadah tertentu untuk menyalurkan itu. Contohnya kalau di kabupaten itu ada Basnas, gitu kan, memang anggarannya cukup. Tapi kalau perorangan saya kira mungkin ya juga sulit. Mereka juga ingin berbagi terhadap lingkungan, karena ini terutama yang wajib adalah lingkungan sekitar, ya kan.
Karena man istakhaffa bil jiran khasiral manafi, karena orang yang meremehkan, merendahkan, tidak baik hubungannya dengan tetangga, terutama tetangga ini. Kalau dengan tetangga tidak baik, maka dia akan kehilangan banyak manfaat. Karena ada apa-apa yang kita butuhkan tetangga, bukan saudara kita yang jauh, bukan ya. Ada kebakaran andai kata, siapa yang menolong pertama kali? Tetangga. Saya pernah jatuh, ya nggak tahu jatuh apa waktu itu di kamar itu kan. Kebetulan istri saya sendirian. Istri saya teriak, yang nolong saya pertama kali tetangga saya di depan rumah itu kan. Itu hanya man istakhaffal bil jiran khasiral manafi. Barang siapa yang hubungannya tidak baik dengan tetangga, maka dia akan kehilangan banyak manfaat. Orang yang merendahkan hubungannya tidak baik dengan ulama, dia akan rugi agamanya. Orang yang hubungannya tidak baik dengan pemerintah, rugi dunianya. Karena yang mengatur regulasi ekonomi adalah pemerintah. Makanya semuanya harus baik. Gitu. Baik, berkaitan dengan 4 pilar yang sudah dipaparkan oleh Gus, bagaimana mengukur posisi negara kita saat ini, Gus, membacanya? Ya, walaupun tidak bisa 100%, jadi di dalam satu kaidah dikatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita capai 100%, ya jangan ditinggalkan sama sekali. Ya seminimal walaupun ya berapa persen, tapi itu masih ada ilmunya ulama, ada masukan ilmunya ulama, ada yang masih adil walaupun hanya sekian persen, di satu segi ada yang belum adil ya mungkin, tapi jangan sama sekali gitu aja. Iya, perlu kita upayakan dengan baik bersama. Gitu. Gus, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin kami diskusikan, namun apa daya durasi membatasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membawa kebaikan untuk kita semua dan Gus Dur sendiri semoga penuh keberkahan. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami dalam episode Mutiara Iman kali ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat luar biasa untuk kita semua, menambah hasanah ilmu agama dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Pia Medena pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.